Ciuman sama gue rasanya gimana? Gimana? Kirain ciuman biasa. Lalu Pas ciuman, duanya main lidah. Mohon maaf ya Paula. Itu adegan film kan? kebutuhan acting kan di situ kan. Nggak ada. Nggak ada. Ini mah beda. Beda lagi. Beda. Di film gimana? Beda, nggak ada. Edit Nggak usah diedit. Ya posisi Paula nggak enak banget dong, karena dia mikir, oh nggak apa-apa kok, suami aku juga sahabatnya cewek-cewek semua dan deket banget loh ya, physical touch, kayak kissing, apa itu semuanya kita juga bisa lihat di banyak beberapa video-video ya. Itu sakit banget aku sebagai suami. Aku sakit banget. Dia doain supaya ini terjadi. Terus istri macam apa? Ini tuh hubungan kita. Enggak, habis itu kau bilang, makanya gue nggak izin kalau ke umroh. Hah? Nggak izin apa? Ada, udah semuanya ada. Kan aku izin. Udah tahu, udah diem. Udah Paula, kamu mau sepintar apa berdalih sekarang? Ini adalah satu rekaman yang di setting. Oke. Ada rekaman yang muncul setelah adanya perceraian, ya. Dan rekaman tersebut itu sangat merugikan salah satu pihak. Ada undang-undang ITE merekam tanpa izin, ya. Itu ancaman hukumannya 8 tahun dan denda kurang lebih 3 miliar. Baim punya teman cewek juga gitu, yang sahabatnya tuh deket banget ke sahabatnya gitu kan, ke sahabat lawan jenisnya. Jadi, nah kenapa sekarang istrinya kok jadi kayak masalah banget gitu kalau punya persahabatan dengan teman mereka sendiri, notabene temennya si suaminya juga gitu kan. Ditanya kenapa direkam, saya rekam supaya saya tidak salah. Kan itu ada awal daripada kalimat, coba Anda putar lagi. Saya tahu karena itu menjadi bukti. Jadi persoalannya itu sekarang ada 3 bukti. Bukti yang pertama saya serahkan kepada majelis hakim, bukti yang kedua saya serahkan kepada termohon atau pihak yang sekarang mengadu ke Komnas Perempuan. Bukti ketiga ada di tangan kami. Itu nggak benar. Orang udah ada kok kita undang-undangnya, pasal 32 Undang-Undang ITE. Mau alasannya apapun, nggak ada alasan. Hukum adalah hukum. 1 tambah 1 2 bang. Untuk pengacaranya, ya, bukan soal barang buktinya bang, tapi soal pasal yang sudah dilanggar, penyebaran rekaman tanpa seizin dan sepengetahuan yang direkam. Abang harusnya jejak di situ. Karena ini abang lagi ngadepin 2 kasus loh bang. Yang satu dilaporin kasusnya Nikmir, nggak boleh rekaman. Nah kenapa yang satunya ini boleh? Tetap aja bang. Mau apapun alasannya, 1 rumah tangga, 1 kasus skincare. Intinya tidak boleh ada merekam dan menyebarluaskan, titik. Dipantau loh sama kita semua. Jangan sampai kita jadi hilang kepercayaan dan hilang respek. Jangan bang, sayang. Karena kita semua pengen abang menangin itu Nikita Mirzani. Cuman gara-gara bela kasus receh, raja konten begitu. Kita juga gak suka ngeliatinnya. Gak ada satu perempuan pun yang rela lihat perempuan lain dibikin bulan-bulanan kayak begitu. Nggak usah bacot bilangin Paula selingkuh, giliran chat ngendoang ya elar. Baim juga bilang kayak gitu ya sama Ola Ramlan, sama NM. Bisa cerita istri durhaka deh, kalau punya laki juga kayak durhaka gitu. Lihat aja gimana Paula dengan Baim. Top model, sumpah downgrade. Itu juga masa lalunya kan parah, kelam. Cari aja di Google, aneh. Kalau bilang selingkuh cuma bilang sayang doang, apa kabar Baim? Cipok-cipokan sama si NM. Terus ngendus-ngendus rambut istri orang. Ada aja. Ngomong apa lagi gue? Enggak, gue dukung Paula udah. Baim tuh dari dulu sampai sekarang gantengnya masih sama. Nggak berubah bro. Dia nggak berubah, dia ganteng terus dia. Blunder, pengacara Baim, Bang Fahmi ketahuan berbohong soal kejadian ciuman antara Baim Wong dan Nikita Mirzani. Pengacara Baim sebelumnya mengatakan bahwa ciuman antara Nikita dengan Baim adalah adegan syuting. Padahal, Nikita Mirzani sendiri mengungkapkan kalau ciuman tersebut sama sekali bukan kebutuhan untuk syuting. Tak hanya itu, Bang Fahmi juga dinilai salah ambil langkah dalam kasus perceraian Baim, sehingga membuat Baim terancam hukuman penjara 8 tahun dan denda 3 miliar. Hal itu karena
Diduga pihak Baim menyebarluaskan hasil rekaman antara Baim dengan Paula, di mana hal tersebut melanggar Undang-Undang ITE. Emma Waroka juga tampak sangat marah dengan Bang Fahmi karena sikapnya dianggap memalukan. Biarpun gue gak kenal Paula, gak suka ngelihatnya ngevideo-videoin, ngerekamin apaan. Gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Udah gitu dibenarkan lagi hal seperti itu nggak benar. Orang udah ada kok kita undang-undangnya, pasal 32 Undang-Undang ITE. Mau alasannya apapun, nggak ada alasan. Hukum adalah hukum, 1 tambah 1 2 bang. Gue gedek jadinya. Dijadiin konten kok dianggap boleh. Pembuktian, nggak perlu pembuktian. Gue cerai 2 kali, nggak ada gue umbar-umbar ke media massa. Ngapain? Menang jadi arang, kalah jadi abu, sama-sama jelek kok. Itu pun gue gak ada anak loh. Yang gue pikirin masih perasaan orang tua gue, adik-adik gue. Lah kok ini ada anak gak mikirin perasaan anak sih? Emangnya anak ini robot? Punya perasaan loh mereka. Jelek-jelek itu darahnya Paula mengalir di situ. Tutup aja kasusnya. Memalukan, tahu nggak? Memalukan dan tontonan yang sangat tidak sehat. Kalau gue sih mundur, ngapain gue jadi pengacara kasus receh? Itu aja kasus receh yang gak ada penting-pentingnya. Bikin malu aja. Ya, jangan bikin malu lah kayak begitu, memalukan. Ada 2 anak loh, gue yang gak punya anak aja perceraian gue tutupin. Emma Waroka mengungkap apa yang dilakukan oleh Bang Fahmi selaku pengacara dari Baim adalah tindakan yang salah. Dan tidak sepatutnya Bang Fahmi melakukan pembelaan seperti itu kepada Baim yang dianggapnya melanggar aturan. Banyak netizen yang juga marah dan heran kepada Baim yang menuduh Paula selingkuh dengan karyawannya sendiri. Pasalnya, kedekatan Baim dengan teman perempuannya jauh lebih mesra dibandingkan kedekatan Paula dengan sosok Niko yang dituduh sebagai selingkuhan Paula. Paula terus mendapat banyak dukungan dari publik atas tuduhan Baim yang dinilai tidak benar. Selain itu, tindakan pihak Baim yang menyebarluaskan tuduhan buruk kepada Paula juga dianggap tidak memikirkan perasaan kedua anak Paula dan Baim. Seharusnya, jika Baim berpikir dewasa, Baim tidak akan membuat nama Paula buruk di depan publik demi kesehatan mental anak-anaknya.